bila kita bisa memberikan manfaat, itu kenikmatannya lebih Iya. dari materi. Akhirnya Pak Lutfi salah satu Garuda Banua. Siapa lagi yang akan menyuarakan mungkin aspirasi masyarakat ini kalau bukan kita. Assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik. wabarakatuh. Alhamdulillah Sehat selalu ya. Ya, amin amin. Terima kasih Mm-mm. hadir di kesempatan ini. Kita bicara banyak nantinya. Apapun Siap. itu, terutama pendidikan. Baik, Kesehatan baik. mungkin bisa disinggung juga. Siap. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Ya. Sehat ya selalu Pak ya. Itu yang Amin harus amin. di Kita kondisi saat ini. harus tetap jaga prokes di saat pandemi seperti ini ya. Alhamdulillah sampai saat ini masih diberi kesempatan, diberi kesehatan ya Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, ini kegiatannya. Kami sementara ini kegiatan di DPRD fokus ke dalam daerah saja, tidak melakukan perjalanan dinas ke luar daerah ya, karena situasinya memang belum bisa memungkinkan gitu. Ya. Gitu. Ya, baik. Hmm. Sebelum kita bicara banyak tentang terutama pendidikan di saat ini Pak Lutfi, saya pengen tanya terlebih dahulu. Ya. Kok Pak Lutfi ini tertarik menjadi seorang politikus? Kan sebelumnya pengusaha tuh. Betul sekali. Eh Mungkin motivasi saya awal masuk ke dunia politik ya, pada saat mungkin sebelumnya saya di dunia bisnis ya, saya merasakan bahwa kalau kita tetap di dunia bisnis mungkin kita hanya memberikan manfaat buat orang-orang terdekat saja, keluarga, teman dan sebagainya. Nah, dengan berpolitik saya mengharapkan bisa memberikan manfaat buat lebih dari itu, bisa bermanfaat buat orang lain, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun kita bisa memberikan manfaat gitu, dengan mungkin dengan salah satu atau upaya kita dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, memperjuangkan kesejahteraan bagi masyarakat, yaitu merupakan manfaat buat orang lain ya. Insya Allah mungkin ya ini manfaatnya bukan hanya di dunia ya. Iya. Kami harapkan juga itu bisa bermanfaat seterusnya menjadi amal jariah buat kita. Ya, orang yang baik itulah orang yang bermanfaat bagi Insya orang Allah, lain amin begitu Pak. amin. Pak Lutfi ini kan anak tunggal Pak ya. Betul, Anak tunggal. Nah, apakah Ya. memang orang tua itu ada apa ya? Memang dari politikus juga Eh, atau seperti apa? Enggak, ayah saya birokrat ya. Birokrat ya? Birokrat. Ah. Ya. Beliau birokrat, dan kami sejak kecil saya diajak orang tua merantau malah ke Jakarta. Ayah saya pegawai negeri, pindah tugas ke Jakarta. Jadi saya menyelesaikan pendidikan dari SD, SMP, SMA, kuliah semuanya selesai di Jakarta. Iya. Bahkan sempat beberapa setahun 2 tahun saya bekerja di Jakarta, baru kembali ke Kalimantan Selatan. Lalu seperti itu. ke Banjarmasin ya. Ya, kemudian masih Akhirnya kembali ke Banjarmasin. Awalnya memang bisnis ya, Bisnis. setelah bisnis, entah kenapa melihat kondisi, saya tertarik untuk terjun ke politik ya. Alhamdulillah dalam kesempatan pertama saya mencalonkan diri, bisa langsung terpilih ya. Iya. Dan setelah itu hampir saya melupakan juga itu dunia bisnis, terfokus kepada perpolitikan gitu, karena saya pikir saya menikmati sebuah hasil karya yang seperti saya sampaikan tadi, bila kita bisa memberikan manfaat, itu kenikmatannya lebih Iya. dari materi, lebih Iya. dari materi yang kita dapatkan kalau kita hanya berbisnis ya. Dan itu yang membuat kepuasan ediktif bagi saya sendiri gitu. Ya, jadi akhirnya Pak Lutfi salah satu Garuda Banua begitu. Amin. Garuda Banua. Baik. Dari awal terpilih apakah memang di Komisi 4 Pak ya, pendidikan Ya. dan kesehatan? Pas terpilih, Kak, saya pertama kali ditanya oleh partai minatnya di mana. Saya melihat dari 4 komisi yang ada di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang lebih banyak menyentuh kepentingan masyarakat itu ya ada di Komisi 4. Kalau sementara Komisi 1 yang membidangi hukum dan pemerintahan, Komisi 2 perekonomian dan keuangan, Komisi 3 pembangunan infrastruktur,
Nah, Komisi 4 ini kan bidang Kesra. betul. Nah, inilah yang mungkin karena memang awal tadi ya saya sampaikan ketertarikan saya ini untuk bisa bisa lebih dekat dengan masyarakat, dengan bisa apa mengabdikan langsung diri dengan masyarakat, ya cocoknya di Komisi 4 gitu. Iya. Makanya saya memilih di Komisi 4. Ya, di Gitu. Rumah Banjar ini kan Pak Lutfi ini dikenal sebagai salah satu ini loh sebenarnya. Pak Lutfi kan tampilannya seperti ini, anak muda banget gitu ya. Saya malah pakai seperti ini. Tapi kalau ke kantor kan, kalau dinas biasanya pakai baju ini Pak ya, baju Iya, seragam iya, dinas. disesuaikan. Dan salah satu yang dibilang vokal, apakah memang bawaan dari pendidikan gitu kan, ketika bersekolah misalnya aktif di organisasi hingga mampu bersuara seperti ini, kan termasuk kalem-kalem kayak gini. Pak Lutfi ini yang termasuk banyak bersuara terutama tentang pendidikan. Apa ya? Kalau saya tidak berpolitik, tidak punya beban. Saya tidak mempunyai beban gitu ya. Karena selagi saya masih di jalur yang tepat, yang benar, memperjuangkan nasionalisme rakyat dan tidak menyalahi platform partai, saya akan terus berjuang seperti itu. Dan itu sejak awal saya biasakan ya. Saya biasakan untuk berani bicara, untuk berani menyampaikan hal sesuatu walaupun pahit didengar. Iya. Itu harus disampaikan walaupun saya tahu resikonya akan mungkin sebagian orang akan tidak suka saya akan berbicara terlalu keras atau terlalu gamblang lah ini. Tapi itu menurut pilihan saya gitu loh. Iya. Saya menyampaikan apa yang saya rasa memang ini memang harus disuarakan gitu. Siapa lagi yang akan menyuarakan mungkin aspirasi masyarakat ini kalau bukan kita, karena memang itu amanah yang sudah diberikan masyarakat gitu. Ya, setelah sekian lama Pak di bidang di Komisi 4 Pendidikan dan Kesehatan. Kalau tadi Pak Lutfi bilang menikmati. Ya. Apa yang paling terasa? Kan memang kalau dari sisi EPM kan kesehatan, kemudian ekonomi dan juga pendidikan ini adalah satu yang menunjukkan bahwa sebuah daerah itu maju dilihat dari situ. Ya. Apa yang sangat dinikmati, Pak? Yang saya nikmati adalah pada saat mungkin sebuah perjuangan kita ini menghasilkan sesuatu yang memberikan manfaat buat orang. Iya. Ya. Beberapa hal mungkin yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bukan untuk menggigit-unggit gitu ya. Seperti kita pada saat memperjuangkan gaji honorer ya. Para guru honorer ya. Iya. Yang awalnya hanya di tahun pertama itu hanya 500.000. Betul. Saat ini sudah hampir mendekati upah minimum provinsi UMP kita hampir 2. Kalau mereka maksimal jam mengajarnya ya bisa hampir mencapai UMP kita ya. Minimalnya itu 2 juta. 2 jutaan. Nah, selebihnya tergantung lihat berapa jam mereka mengajar. Nah, ini satu hal yang mengembirakan buat kami, ada sesuatu yang kita perjuangkan yang bisa berhasil seperti itu. Dan itu memang dirasakan oleh kawan-kawan guru honor. Ya, mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan manfaat ya seperti itu. Ya, karena banyak sekali memang kawan-kawan guru honor itu yang berkeluh kesah. Ya, perjuangan mereka itu luar biasa dalam mendidik anak bangsa, tetapi betul sekali. Penghargaan dari sisi kesejahteraan yang kita khawatirkan apa? Kita saat ini sebetulnya jujur saja bukan hanya kekurangan guru, bahkan guru produktif ya. Untuk jumlah guru saja secara kuantitatif itu kita masih banyak kurang. Apalagi kualitatif. Kualitasnya mungkin guru-guru produktif ini kurang ya. Terutama bagi sekolah menengah kejuruan. Ya banyak sekali guru ini mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Jadi seakan-akan dipaksakan. Nah, inilah yang mungkin harus menjadi perhatian kita gitu. Jadi patut ini juga ya sebenarnya kawan-kawan guru mungkin tidak tahu bahwa ternyata Pak Lutfi salah satu orang yang di belakang enggak dengan Komisi 4 lainnya. Bukan itu yang kita cari ya. Ya itu tadi kalau kita sudah bisa memberikan manfaat ya alhamdulillah itu bisa memberikan. Lebih dari sekedar kita mungkin bersedekah atau apa dengan uang kita atau apa. Itu sekian ribu loh Pak guru honor itu yang menikmatinya. Alhamdulillah mungkin mudah-mudahan itu dan bahkan bikin iri untuk yang kabupaten kota malah untuk yang di jenjang SD SMP. Betul. Ya, baik Pak Lutfi. Nah,
perjuangan-perjuangan Bapak di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tentu tidak mulus, Pak ya. Ya, pasti, pasti. Ada masalah seperti apa sih, Pak? Permasalahan pertama pastinya buat teman-teman eksekutif kadang-kadang ya dianggap ini orang wah iya, apa kan kadang terlalu mungkin ya mungkin mereka masih ada hal-hal menganggap saya terlalu keras atau Iya. apa ya resikonya seperti itu aja. Hmm. Tapi biasanya setelah saya apa menyempatkan diri untuk di luar mungkin di luar rapat dan sebagainya menyapa bahwa mohon maaf ini saya bukan karena masalah Iya. pribadi terlalu Iya. keras dengan beliau-beliau tersebut, tapi ini semata memang tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat. Biasa sudah tensi itu terjadi di Ya, ruang sidang tuh biasa. biasa ya namanya berpolitik biasa kita kenceng-kencengan di ruang rapat, Iya. gebrak-gebrak meja ya Iya. masalah biasa. Iya. Tapi di luar itu ya kita tetap Baik. berhubungan baik. Iya. Nah, itu saya biasakan. Jadi teman-teman mudah-mudahan ya mungkin saat ini sudah mulai mengerti lah gimana saya gitu. Jadi kalaupun teman-teman SKPD yang mendengar ya podcast ini, kalaupun saya agak sedikit keras itu bukan artian bahwa menuju ke pribadi, Iya. tapi lebih kepada keinginan kita untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat gitu. Ya, tapi kalau ketika rapat, loh Pak Lutfi kok diem ya? Itu kayak bukan Pak Lutfi nantinya. Itu ya, ya mungkin mereka nanti malah Kalau bingung. saya diam berarti sudah aman. Berarti sudah aman. Baik, baik Pak Lutfi. Iya. Ada tidak perjuangan Bapak yang mungkin saat ini masih Masih harus ada. ditunggu-tunggu Ada, nih, harus betul bisa segera sekali. dieksekusi nih. Ini malah menjadi ini saya lah beban juga ya terkait sejak 3 tahun terakhir ini mungkin sudah masuk dalam keempat awal kami itu menginginkan bahwa adanya perhatian keadilan bagi adik-adik anak-anak kita yang menempuh pendidikan di sekolah keagamaan. Bukan hanya madrasah, tentunya sekolah keagamaan ya, karena agama-agama lain juga mempunyai sekolah keagamaan. Betul. Nah, namun yang setahu saya yang banyak gitu yang mayoritas kita kan seperti madrasah dan pondok pesantren. Betul. Ini awalnya kita sampaikan tahun pertama masalahnya karena kewenangan keagamaan ini ke pusat. Nah, perjuangan kami itu kalau terkendala dengan aturan, kami mencoba mengusulkan sebuah perda yang memayungi hukum bagi teman-teman eksekutif ya. Awalnya itu judul perdanya itu inisiatif pribadi saya sendiri pada saat itu bahwa pemberdayaan madrasah sekolah keagamaan, Namun akhirnya disetujui kawan-kawan di BP Perda menjadi Raperda, lalu kami bentuk pansus, saya sendiri ketua pansusnya. Sampai di Jakarta kami sudah membahas, ditolak. Setelah ditolak, akhirnya kami bersama dengan tenaga ahli memikirkan bagaimana caranya agar perjuangan ini bisa berhasil ya. Akhirnya kita mempunyai dapat satu solusi bahwa judulnya kita rubah, judulnya saja. Lalu judulnya kami berubah menjadi penguatan fasilitasi pendidikan karakter. Namun tidak melepas semua isi pasal-pasal yang ada di dalam ranperda yang sudah kita buat tersebut. Yang intinya kita ingin anak-anak kita yang menempuh pendidikan di sekolah keagamaan, pondok pesantren ini mempunyai mendapatkan hak yang sama ya, karena mereka ini walaupun mereka sekolah di madrasah, pondok pesantren atau sekolah agama lain, ini kan mereka semuanya anak-anak Banua ya, mempunyai sama-sama yang akan nanti membawa kemana Banua kita ya, yang menentukan sukses tidak suksesnya masa depan Kalimantan Selatan nanti. Betul. Gitu. Nah, dan itu tidak boleh ada siapapun mungkin atau aturan apapun yang menghalangi kita untuk bisa memberikan dukungan kepada mereka. Iya. Nah, termasuk tadi pembatasan otonomi daerah katanya soal agama pusat. Ya, oke, kita soal keagamaan, urusan keagamaan pusat ya. Namun kan ada hal-hal kalau kita ingin membantu anak-anak kita masa tidak boleh. Nah, kan kita juga tidak menyentuh mungkin
Nah, kewenangan pusat mungkin Ya, dalam hal agama kita bukan yang menentukan adanya ya. agama baru atau Kita lebih tidak, fokus kepada membatasi, tapi pendidikan, penguatan pendidikannya pendidikan. seperti itu. Nah, Mm-mm. ya ini kami ajukan terus setiap tahun, setiap apa, setiap pembahasan anggaran Mm. dengan juga membawa apa, membawa referensi. Kami bukan hanya mengajukan ini, bukan mengajukan membabi buta, tapi kami juga melakukan referensi ke beberapa provinsi. Dan yang bisa saya sebutkan di sini, kami pernah ke Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan tetangga kita terdekat Kalimantan Timur, Balikpapan, ini sudah bisa mereka memberikan bosda kepada Hmm. madrasah, gitu Berarti ya. di daerah lain sudah. Sudah bisa. Dan ini yang saya pikir ya ini memang patut diperjuangkan, bukan sesuatu yang tidak mungkin, bukan kita ibaratnya membangun sebuah apa yang hal yang tidak mungkin. Iya, Nah, karena preferensinya ada. referensinya sudah ada. Betul, dan kami tanyakan ini ada masalah tidak selama mereka Hmm. berjalan ini, dan mereka sampaikan tidak ada masalah di mana di BPK ataupun pemeriksa keuangan Tidak ada lainnya. temuan-temuan Tidak ada seperti itu. temuan-temuan seperti Mm-mm. itu. Nah, akhirnya saya pikir, ini political will. Ya, tentunya Nah, sebelum menyampaikan inisiatif memang harus sudah disiapkan argumentasinya. iya, Dan itu harus, sudah. harus. Makanya berani maju Berani, terus berani gitu kita ya. maju terus Dan gitu. memang kawan-kawan dari terutama dari guru madrasah memang kadang iri mereka. Betul Padahal sekali. akses itu untuk semua, pendidikan Iya, itu untuk semua. betul. Tidak hanya yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan begitu ya, tapi Betul. juga untuk madrasah. Hmm. Luar biasa Pak Lutfi ini sungguh hebat gitu ya. Anda ya. Apa ya Pak? Mimpi apa sih Pak yang mungkin di bidang pendidikan di beberapa tahun ini? Nah, saya memang awalnya saya akhirnya berpikir kita di dunia pendidikan di Kalimantan Selatan ini harus mempunyai sebuah grand design ya. Grand design. Yang sebetulnya grand design ini konon katanya sudah pernah dipikirkan. Tapi Iya, sampai saat ini kalau kita tanyakan mana mana mungkin belum ada iya. ya. Saya menginginkan sebuah grand design pendidikan, dan ini kami coba memberikan panduan dengan pertama mungkin dengan perda. Kita ada 3 perda dunia pendidikan ya. Hmm. Perda inisiatif bukan perda inisiatif yang memang dari turunan dari undang-undang itu adalah perda tentang penyelenggaraan pendidikan, Iya. yang mengatur bahwa pemerintah provinsi ini kewenangannya untuk sekolah menengah atas dan SMK atau sederajat ya. Iya. Pendidikan khusus. Pendidikan atas lah, menengah Iya. apa itu. Termasuk untuk pendidikan khusus. Iya, termasuk pendidikan khusus Luar juga biasa. ya. Lalu tadi kami membuatkan lagi nih untuk keagamaannya. Iya. Tadi kami sudah perdakan Iya. yang berjudulnya Perda Penguatan Fasilitasi Pendidikan Karakter. Iya. Nah, saat ini saya kembali mengusulkan lagi, dan saya sendiri juga yang menjadi ketua pansus yang saat ini sedang kita bahas adalah judulnya sementara ini adalah penguatan fasilitasi pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi. Iya. Ini yang sebenarnya jarang diperhatikan. Nah, kenapa pendidikan tinggi? Kalau lagi-lagi ini masalahnya di kewenangan. Oh. Untuk perguruan tinggi, universitas itu kan kewenangan pusat. Mm-mm. SMA, SMK atau sederajat itu provinsi. SD dan SMP atau sederajat Pemerintah kabupaten itu kota. pemerintah kabupaten kota. Nah, kembali lagi seperti tadi, kami berpikir, masa kita tidak bisa membantu adik-adik mahasiswa kita? Betul. Padahal mereka ini adalah yang akan meneruskan perjuangan ke masa depan ya. Mm-mm. Nah, akhirnya saya usulkan perda ini, dan teman-teman kembali lagi karena saya yang mengusulkan, ya Pak Lutfi saja adalah yang mengetuainya. Percaya sudah gitu Insya ya. Allah saya terima, dan saya berpikir yang saya bukan untuk melampaui kewenangan pemerintah pusat yang mengurusi sistem pendidikan perguruan Iya, tinggi itu betul. enggak, tapi saya ingin menyasar ke adik-adik mahasiswanya. Bagaimana kita mengatur beasiswa mereka, bagaimana kita mengatur kegiatan kemahasiswaan. Seperti itu, bukan mengatur kegiatan kurikulum misalkan, Iya. bukan mengatur untuk membangun izin universitas atau apa seperti itu, Pak. Karena itu kita menyadari itu kewenangan pusat gitu kan. Tapi masa kita tidak bisa membantu adik-adik kita? Iya. Ya,
ada di kita yang saat ini betul-betul memerlukan kehadiran pemerintah provinsi Betul. gitu. Tapi karena tidak ada regulasi akhirnya Akhirnya kan ya kita juga susah ya. memaklumi yang namanya birokrasi Hmm. pasti mereka taat dengan aturan, harus ada dengan payung hukum dan Betul. sebagainya. Ya kita cobakanlah buatkan payung hukum Melalui perda itu. ini, mulai perda ini. Kita menginginkan bagaimana adik-adik kita bisa betul-betul mendapatkan fasilitas, misalkan beasiswa, bukan hanya yang selama ini beasiswa hanya kepada prodi tertentu. Justru kita ingin ini semua bidang itu kita menyiapkan calon-calon apa ya, pengempunya ini yang betul-betul kompeten. Iya. Ya, contohnya tadi seperti saya contohkan tadi, kita kekurangan guru produktif. Mm-mm. Yang mengajar di SMK jurusan misalkan jurusan elektro, belum tentu itu gurunya sarjana elektro Iya. gitu kan. Ini memaksakan alih fungsi kalau tidak Iya. salah mereka kursus singkat dan akhirnya mengajar. Nah, Gitu. mengajar atau yang di Snagma, Hmm. sekolah menengah yang khusus untuk mengajarkan Peternakan. terkait peternakan, pertanian. Ini belum tentu mereka mungkin guru-guru di sana itu hanya lulusan SPD saja gitu. Iya, SPD sarjana saja. pendidikan yang Sarjana pendidikan, tapi bukan insinyur pertanian atau Iya. insinyur peternakan. Padahal SMK kompetensi yang paling penting. Nah, seperti ini. Itu baru salah satu contoh saja gitu ya, Iya. di beberapa hal lain yang kita maunya semuanya lah, termasuk mungkin arsivaris. Mm-mm. Siapa yang mau ngambil jurusan kearsipan sekarang ini? Iya. Tapi mungkin dengan kita hadirkan sebuah program beasiswa dengan ikatan dinas, Mm-mm. ini mungkin adik-adik kita mungkin tertarik karena mereka Iya. begitu saat kuliah dibeasiswai, ya kan, dibiayai, begitu lulus langsung Kembali ke kampung halaman ke mereka kampung langsung halaman bisa dan bekerja. ditampung langsung bekerja. Iya. Nah, ini kan artinya apa? Semua bisa memberikan dampak positif seperti Betul itu. sekali. Nah, saat ini kan pandemi nih. Enggak. Banyak yang bicara tentang kualitas pendidikan. Ya. Pemerintah daerah sudah memang berjor-joran penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan. Rencana PTM akhirnya tertunda kembali Betul, dengan daring. Nah, ya. ini tanggapannya seperti apa? Ya, sejak awal kami mewanti-wanti kemarin ya. Kami sebetulnya saat wacana PTM itu sudah disuarakan, kami justru langsung turun ya. Selama 1-2 bulan itu kami berkeliling wilayah Kalimantan Selatan, ketemu langsung, berdialog langsung dengan para guru di sana dan melihat kesiapan di sana. Ya, memang kami menemukan bahwa hampir antara 80 sampai 90 orang tua ini menginginkan PTM Persentasenya. sedangkan para guru ini sekitar 70%-an aja yang menginginkan PTM ya. Nah, karena kami menyadari bahwa dengan hampir 2 tahun kita menghadapi pandemi ini dengan sekolah daring, ini para orang tua di rumah ini saya bisa mengatakan ini depresi buat mereka. Depresi gitu. Ya, apalagi buat ibu-ibu yang ya mungkin belum akrab dengan dunia teknologi digital. Ini harus dipaksakan membantu anak-anaknya yang terutama yang masih SD SMP gitu kan, bukan hanya dari sisi teknologinya tapi juga mungkin dari pembelajarannya ya, isi materi pembelajarannya. Ini mereka harus membantu, kadang-kadang ya namanya daring banyak sekali tugas-tugas ya, apalagi kalau gurunya juga ini apa istilah seorang gabut ya. Udah susah-susah kasih tugas. Akhirnya yang mengerjakan tugas ini kan membebani para orang tua di rumah. Menarik nih Pak Lutfi, katanya entah survei di mana semenjak daring ini tingkat KDRT kepada anak meningkat karena secara verbal itu kadang memarahi. Betul sekali dan ini kan akhirnya juga kurang baik bagi pendidikan karakter mereka di rumah karena selama ini kan pendidikan karakter hanya kita dapatkan ini lebih banyak ya mungkin di rumah. Ya, di rumah. Kalau pendidikan formal ya biasa di sekolah. Tapi pendidikan karakter kita selama ini lebih banyak di rumah. Nah, hal ini yang mungkin akan mempengaruhi
anak-anak kita ini gitu. Kalau orang tuanya sudah stres, mendampingi anak-anaknya belajar di rumah, ya ini untuk ya tentu pasti efeknya kurang baik. Iya. Ya kita harapkan dalam kesempatan ini didengar para orang tua, mohon sabarnya Mohon bersabar, ini sabar, ujian. ya ini ujian. Ya sabar itu tidak ada batasnya, ya kan, teruslah kayak gitu. Kita jangan bosan-bosan mengajari anak kita, tetap sabar lah Iya. seperti itu. Nah, pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan dan juga BTIKP kan memfasilitasi itu, Ya. mencoba memberikan input kepada para guru, para tenaga pendidik untuk bisa mampu beradaptasi Betul. dengan kondisi saat ini Ya. dengan pemanfaatan teknologi. Ya. Dukungan dari Komisi 4 seperti apa? Kami selalu memberikan dukungan apapun itu dalam hal pendidikan. Karena saya berpikir pendidikanlah yang utama ya. Ya. Kalau di preambul undang-undang kita Iya. pendidikan. Ini amanat Dan undang-undang mungkin nih. saya juga bisa mungkin mengingatkan yang selalu menjadi motivasi saya, selalu sering sekali saya katakan saya ungkapkan di dalam kesempatan-kesempatan bahwa mungkin sedikit saya bercerita bahwa pada tahun 1945 itu pada saat Jepang diserang sekutu, dibom atom, ya, Nagasaki, Hiroshima itu dibom atom, pada saat itu Jepang hancur lebur. Betul. Mereka kembali ke titik nol pada Iya. saat itu. Nah, hal pertama yang ditanyakan Kaisar Hirohito pada saat itu adalah berapa guru yang tersisa, Hmm. bukan berapa mall yang Iya. yang tersisa, Iya. yang tersisa. Tidak menanyakan kondisi keuangan atau ekonomi, tidak, tapi yang ditanyakan guru. Kaisar Hirohito pada saat itu berapa orang guru yang tersisa. Ini artinya apa? Begitu besar perhatian Kaisar Hirohito terhadap dunia pendidikan. Hasilnya seperti apa? Kita sama-sama merdeka tahun 1945. Kita lihat bagaimana Jepang saat ini. Iya. Kita harus mengakui gitu kan. Mereka lebih maju dari kita. Nah, dengan Guru tentu aspek pendidikan tadi ya. aspek pendidikan ini yang mereka utamakan. Nah, Iya. saya kepinginnya Indonesia juga seperti itu gitu Iya. loh. Arti kemerdekaan itu seperti itu. Karena bentuk penjajahan yang abadi itu adalah kebodohan. Betul. Nah, Dan gitu pendidikan kan. adalah Dan yang ya, memutus mata rantai kemiskinan adalah pendidikan. ya semuanya. Kebodohan yang dengan tentu itu mungkin itu dengan kita memerangi penjajahan yang berbentuk kebodohan ini dengan memeranginya dengan pendidikan yang berkualitas, tentu akan outputnya pasti menghasilkan kesejahteraan. Ya kan? Kita bisa, anak-anak muda kita, generasi muda kita bisa bersaing, ya, bukan hanya bisa bersaing, tapi kita mengharapkan bisa memenangkan persaingan. Yeah. Kalau bisa memenangkan persaingan, ya tentu ekonomi pasti itu akan berpengaruh. Ya, itu akan sejalan lah pastinya seperti itu. Gitu. Iya. Termasuk bagaimana kualitas tenaga pendidik itu juga diperhatikan, kualitasnya artinya seperti penerapan teknologi jika dihubungkan saat ini. Ya, penerapan teknologi dan juga kesejahteraan. Bagaimana guru kita? Senang saya kalau guru itu sejahtera. Ini yang penting. Kapan lagi kita bisa membalas? Kalau sudah lulus kita lupa guru-guru kita, kan? Udah lupa lagi, jarang. Mungkin hanya beberapa orang yang bisa yang ingat yang saat ini sukses masih ingat ke guru-gurunya. Mungkin hanya beberapa orang ya. Masih lebih banyak yang lupa gitu. Pak Lutfi tidak bisa akan jadi seorang politikus yang berhasil kalau tidak ada guru. Kalau tidak ada guru itu banyak orang tidak. Betul. Yang membuat ya pendidikan tentu bukan hanya kita soal ijazah sampai lulus sampai mana, tapi itu kan pendidikan ini membuat bagaimana pola pikir kita, bagaimana sensitivitas kita, ya, nalar kita. Nah, ini yang mungkin harus kita kembangkan terus buat generasi-generasi muda kita. Ya. Nah, saat ini kan guru gitu, walaupun tadi banyak sekarang sudah guru-guru muda, tapi masih ada guru-guru senior yang mau tidak mau mereka harus menyesuaikan dengan kondisi. Mereka harus bisa belajar teknologi. Gadget ini harus mereka kuasai, paling tidak ya media sosial lah untuk belajar. Betul, apakah memang penguasaan teknologi ini memang wajib sekarang ini untuk tenaga pendidikan? Sangat wajib ya. Perkembangan teknologi ini, terutama teknologi digital ini kan bukan mungkin perkembangannya bukan setahun per tahun atau per bulan, ini per detik kalau saya bisa bilang katakan secara global
perkembangan teknologi digital ini detik per detik ini semakin maju. Sebentar saja kita tidak mengikuti perkembangan, mungkin sudah lewat gitu kan. Saat ini kita masih bicara 4.0. Iya. Mungkin ini Jepang sudah 5.0 gitu Iya. ya kan. Kita mungkin 4.0 aja masih belum ya, seperti itu kan. Nah, ini mungkin salah satu, kalau saya sering katakan, ini salah satu dampak positif dari pandemi. Ya, kita kan harus selalu berpikir positif ya, Iya. mencari hal-hal positif. Betul. Dan saya melihat pandemi ini harus ada timbal baliknya dengan penderitaan kita selama ini ya. Iya. Harus ada apa manfaat dari pandemi ini, harus kita cari. Salah satunya ya ini, kita dipaksa untuk ya di dunia pendidikan harus Keluar dari zona nyaman begitu ya, ketika konvensional harus masih konvensional, belajar. harus itu kan, akhirnya kita out of the box berpikirnya. Oh, kalau gitu kita harus begini ya. Bagaimana kita betul-betul bisa menerapkan teknologi. Ya, teknologi bukan hanya buat orang-orang ahli saja, tapi guru, anak-anak juga harus semuanya sudah mulai meninggalkan secara pendidikan secara konvensional gitu kan. Ini kan memaksa, ya ini tadi orang tua yang tadinya gaptek, guru yang gaptek terpaksa dipaksa harus bisa minimal bisa mengoperasikan smartphone, device ya, memanfaatkan Iya. device minimal kan itu ya, Iya. seperti itu. Nah, ini tentu sebetulnya ini yang sebetulnya tanpa pandemi pun harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa bersaing di dunia internasional kalau kita saja gurunya saja yang mengajarkan saja tidak tahu, tidak mengenal, tidak akrab dengan dunia digital gitu kan. Apalagi siswanya yang yang diajarkan. Iya. Jangan sampai malah lebih bisa muridnya daripada betul. gurunya. Apalagi kalau kita lihat sekarang ya, Indonesia akan mungkin 5 tahun 10 tahun lagi akan menghadapi bonus demografi. Nah, betul. Ya. Jumlah angkatan kerja kita itu akan lebih besar dari mungkin para orang tua pensiunan gitu ya. Nanti orang Indonesia yang umurnya 40 tahun ke bawah itu mungkin lebih dari 60% di Indonesia. Artinya ini kalau tidak kita dimanfaatkan, dibekali, ini bonus ini bisa menjadi bencana malah. Ujuk-ujuk bonus demografi malah bisa jadi bencana demografi. Iya. Bagaimana kita tadi seperti saya katakan bisa memenangkan persaingan. Betul. Bersaing saja kita tidak mampu, apalagi memenangkan kan. Nah, ini kan salah satu hal yang positif dari pandemi ini. Nah, ini harus kita manfaatkan gitu loh. Nah, kita harus, pemerintah juga harus di sini harus melihat kesempatan ini. Oh ya udah ini. Makanya kami selama setahun 2 tahun ini betul-betul memberikan dukungan penuh kepada BTIKP. Ya, kalau di anggaran mungkin kenapa ini BTIKP naik, anggarannya turun gitu kan. Ya itu alasannya. Gitu loh. Dan akhirnya memang sesuai dengan kondisi. Sepertinya visioner begitu ya. Kita naikkan anggaran untuk BTKP dan akhirnya terbukti saat ini. Memang banyak manfaat. Investasi yang terbaik itu menurut saya itu di pendidikan, ya. Bukan ya seperti kita lah, lebih baik kita di rumah makan seadanya. Yang penting anak-anak kita sekolah yang terbaik, mendapatkan kualitas pendidikan yang terbaik. Seperti itu. Baik, Pak Lutfi. Kalau bicara tentang guru, kita bicara kelas balik gitu ya. Pak Lutfi ingat tidak guru yang paling, tadi kan kita harus ingat nih dengan gurunya. Yang paling ingat guru siapa? Iya, ingat. SMA biasanya. SMA nih. Apakah termasuk siswa yang sering dipanggil guru BP misalnya atau bagaimana? Jujur saja ya, betul ya? Jujur saja. Betul. Ya, jujur saja. Saya termasuk bukan seorang murid yang kutu buku atau apa ya sedikit pemberontak juga gitu ya. Tapi ya itu alhamdulillah, syukur, mudah-mudahan para guru-guru saya ini semua dalam kondisi sehat ya, masih hidup. Yang sudah meninggal ya mudah-mudahan mendapatkan amal jariah beliau. Ya, apa yang saya lakukan saat ini ya mudah-mudahan ini juga merupakan amal jariah bagi mereka. Siapa Pak yang paling diingat, Pak? Pak Toha.
Kenapa jadi ingat Pak Toha? Ah, Kenapa jadi ingat? ya Di SMA di Jakarta tuh. sama Jakarta. Hmm. Iya. Saya paling nggak kenapa Beliau ya. mengajar apa, Pak? Beliau waktu itu mengajar matematika ya. Matematika. Iya, saya nggak suka gitu. Matematika itu kan akronimnya matematika, makin tegang makin tidak karuan. Jadi Iya. tidak suka matematika. Ya betul. Jadi ya mudah-mudahan lah kalau banyak ini jadi saya jadi teringat juga sebenarnya. Jadi banyak dosa juga dengan guru-guru saya. Ya Iya. mudah-mudahan Doakan saja beliau-beliau ini ya. mudah-mudahan Sehat panjang umur. dengan mendoakan banyak beliau, berkah. mungkin dosa saya mungkin bersama beliau. Pak Toha. Ya banyak Banyak yang sekali. salah. Bu Sri ya siapa itu ya. Iya. Ya mudah-mudahan lah. Gimana nostalgia gitu. Iya. Nah, kita bicara banyak tentang pendidikan tapi ternyata Pak Lutfi ini tidak hanya tertarik di pendidikan tapi juga di MMA begitu menjadi pembina juga ya, martial art. Art. Saya suka berorganisasi ya. Oh, enggak. Saya suka Tapi berorganisasi. kok ini organisasi bela diri yang ini loh. Ya mungkin ya dulu saya sih memang juga suka ya bela diri. Tapi karena sekarang kondisi kesibukan dan juga umur juga ya, Iya. yang tidak mungkin saya harus bisa terus ya saya coba ya membantu teman-teman di MMA lah. Tapi tidak naik ke ring ya. Tidak. Tidak. Sempat latihan Sempat. tapi ditegur dokter Oh iya, saya. dokter pribadi di Iya. rumah gitu ya. Nah, enggak betul saya Oh, ya? ada keluhan gitu. Oh. Ditanya dokter, "Pak, kenapa dada saya agak sakit?" Iya. "Kenapa, Pak, kalau dada sakit? Apa olahraga Bapak?" Saya bilang MMA. Dokternya sampai "Ya ampun, Bapak," katanya. "Bapak ini umur berapa gini. Udah gak cocok, Pak. Bapak cocoknya sepedaan aja," katanya. Aduh, saya bilang. Aduh, ya oke lah kalau begitu saya bilang. Iya. Ya, tapi ya bukan hanya di MMA sebetulnya. Saya juga ada gabung sama teman-teman di Dayung, Iya, ada sih. di Olahraga rekreasi juga. dan olahraga rekreasi dan e-sport untuk Ya, e-sport ya. E-sport terutama yang saat ini saya betul-betul banyak sekali fokus di sana. Nah, ini buat gamer nih. Wargamer ya. Oh, ya. Nah, Emang menarik. senang main game juga atau? Saya akhirnya senang, Iya. akhirnya senang juga gitu ya. Awal pertama mungkin nih saya jadi panjang cerita, Iya. nggak apa-apa ya. Iya. Awal pertama Itu saya memang kan tujuan podcast kita seperti itu. Denger nih dari Pak Lutfi. ya nggak ditanya tapi ngomong gitu. Jadi saya melihat tadi perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi kita yang detik per detik ini seiring sejalan dengan perkembangan dunia game. Ya. Mungkin saya bisa katakan dunia apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini yang anak-anak kita sangat di rumah tidak bisa kemana-mana, akhirnya mereka ini teman sejati mereka itu adalah handphone atau device atau apa bentuknya device ya atau laptop dan sebagainya. Akhirnya kan mereka banyak menghabiskan waktu untuk bermain. Betul. Ya. Kenapa saya hadir? Sebagian orang kemarin sempat saya pada saat menjadi ketua e-sport sempat berpikir, loh kok Pak Lutfi nggak jadi ketua e-sport? Ya, apa Pak Lutfi ini nggak salah? Iya. Apa? Nah, saya akan jawab. Saya bilang, nah mungkin kesempatan ini saya juga akan saya jawab bahwa dengan adanya perkembangan ini kita tidak bisa menerapkan dengan ke anak-anak kita yang memang sedang gandrung karena lagi booming betul ini dunia game, dunia e-sport ini lagi booming bukan hanya di Indonesia malah dunia. Justru hal sesuatu yang kita anggap negatif ini ya kita jangan kita perang langsung kita larang anak-anak kita ya karena jiwa anak muda ini jiwanya saya sering kata anak muda ini harus revolusioner ya pemberontak gitu ya tapi pemberontak ini harus yang positif tentu ya. Nah ini bukan harus kita larang-larang kita mungkin tekan mereka yang karena anak muda kalau ditekan berontak gitu. Itu jiwa muda gitu ya kan kita larang mereka apalagi yang mereka akan melakukan perlawanan lebih baik kita masuki kita dunianya mereka kita masuki dan dengan itu kita bisa mengarahkan, membimbing, membina ya bahkan menjaga, melindungi mereka gitu ya
Saya sendiri punya bahkan punya klub sendiri ya, klub sendiri Yeah. di e-sport. Dan Mm-mm. di klub saya sendiri ini bukan hanya game saya, tapi saya menerapkan melakukan sosial activity dan juga edukasi. Ya, Ya, artinya tidak jauh ketika terjun ke suatu bidang itu memberi manfaat, harus. tidak jauh dari Ya. memberi manfaat kepada orang lain. Ya. Itu ya. Setiap bulan member-member e-sport saya ajak melakukan kegiatan sosial. Kami sempat kemarin membantu kaum duafa ke pedesaan membagi sembako. Lalu saya ajarkan lagi mereka untuk kepedulian mereka kepada anak-anak yatim. Saya ajak boyong mereka rame-rame ke panti asuhan yang memang kondisinya memang memerlukan bantuan ya, bukan panti asuhan yang sudah besar. Ini yang umur masih anak-anak kecil sekali. Saya ajak sana, mereka melihat langsung kondisi adik-adik mereka di sana yang sangat menyedihkan. Saya sendiri melihat di sana, ya Allah, alhamdulillah ini benar anak-anak saya yang bisa seperti sekarang saya berikan. Melihat mereka sedih, Ya. sedih gitu. Dan saya ingin ini adik-adik saya binaan saya di e-sport ini, ya ini mereka juga bisa peduli seperti itu. Dan kemarin terakhir kami melakukan kegiatan sosial peduli COVID. Kami memberikan bantuan ke rumah sakit dan membagi-bagikan masker sambil mengkampanyekan protokol kesehatan ke masyarakat. Ya. Nah, hal-hal yang positif ini yang saya ingin tumbuhkan karena game. Jadi bukan saya masuk ke game ini untuk kalau orang banyak menghuluakan atau malah mengajak mereka bermain, enggak. Justru saya ingin membina, membimbing, ya, mengarahkan dan melindungi. Nah, melindungi seperti apa? Kemarin sempat ada kejuaraan yang disponsori oleh portal judi online. Saya langsung panggil itu semua stakeholder e-sport Kalimantan Selatan ya. Saya panggil, saya minta ditertibkan. Ya. Dan memang kita akui dunia e-sport masih baru, mereka masih bingung bagaimana mereka waktu pada saat itu ya melarang dan sebagainya, entah apa agak lambat. Itu tuh waktu terus berjalan, yang mendaftar sudah mulai banyak ya. Dengan iming-iming hadiah dan gift luar biasa gitu kan, beda dengan yang lain-lain. Saya panggil kembali, saya tekankan bahwa saya akan mengundurkan diri dari dunia e-sport apabila teman-teman stakeholder e-sport Kalimantan Selatan tidak bisa membendung atau ya, saya bilang bubarkan itu kejuaraan yang disponsori judi online itu. Ya. Kalau tidak saya mengundurkan diri karena saya anggap diri saya gagal. Saya bilang saya akan mengundurkan diri. Akhirnya alhamdulillah dengan komunikasi yang intens teman-teman di Polres ya, kepolisian, akhirnya event itu bisa kita gagalkan. Ya. Baik, sebelum saya minta semacam konklusi dari pembicaraan kita, saya ingin main-main dikit dengan Pak Lutfi. Kita tebak lagu aja. Oh, boleh. Sebenarnya suara sumbang, Pak, tapi tidak apa-apa lah demi podcast ini. Ini, Pak, tebak lagu boleh judul, boleh disambung. Ya. Untukmu yang duduk sambil diskusi. Ya. Lagu apa tuh, Pak? Iwan Fals. Ya, oke. Pakai rakyat, Pak ya. Pakai rakyat. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Iya, luar biasa. Pembina, oi begini. Oi gitu ya. Oi. Apa kabar? Salam oi. Oi-nya. Oi. Gitu ya. Oi Ini aja. kan juga tebar kebaikan juga tuh kawan-kawan oi. Betul sekali. Ya. Nah, ya sama-sama salah satunya itu juga saya pembina OI ya, OI Konservasi. Itu kita juga berkegiatan sosial. Ya, kemarin pada saat banjir besar kita bersama teman-teman di OI, kita sampai berapa? 6 atau 7 kali kita turun ke daerah yang terdampak langsung, yang dari banjiran langsung, kita melihat kondisi masyarakat di sana gitu. Iya. Jadi memang Iwan Fals bener nih. Jadi sah sudah memang pembina OI ini karena bisa menyambung lagi dan bisa tahu ini lagu Iwan. Gitu ya. Baik, saya minta pesan gitu, Pak. Atau mungkin bisa kalimat inspiratif lah buat
rekan-rekan kita tenaga Ya. pendidik, terutama juga terkait dengan pendidikan kita di Kalimantan Selatan. Silakan Pak. Saya berpikir pesan bahwa tingkat keberhasilan, kesuksesan kita terhadap apapun itu bukan hanya di dunia pendidikan, jangan melihat pada hasil akhir. Tapi sukses itu terletak pada upaya kita secara terus-menerus untuk memperjuangkannya. Kita harus istiqomah. Proses itu penting. Proses. Itulah kalau kita bisa mempertahankan proses, itu yang katakan sukses. Ya, karena dunia terus berkembang, dunia terus maju. Kalau kita hanya puas dengan satu keberhasilan, ya kita tidak akan bisa terus mengikuti perkembangan kemajuan dunia. Adaptasi dengan Teknologi, kondisi teknologi dan teknologi dan sebagainya. dan yang penting Hmm. usahakan terus memberikan manfaat bagi orang lain. Amin. Begitu, Mudah-mudahan. ya. Terima kasih Baik. Garuda Banua. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Lutfi. Ya, senang sekali. Terima kasih. Iya, dan sehat selalu Pak ya. Amin. Sama-sama Semoga semuanya. kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Amin. Kita sambil nikmati kopi. Silakan. Iya, Ini terima sudah kasih Pak disiapkan. Lutfi. Ya. Sehat selalu. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak. Amin.